Jenggot dijadikan sebagai simbol jorok, sesuatu yang menjijikkan. Ya, kamu ini kayak hidup di padang pasir saja. Ya. Ini bukan di Arab ini. Aneh. Terkadang menjadi bahan candaan. Pada apa salahnya jenggot kalau kita berpikir secara logika saja? Belum lagi kalau kita berbicara dengan agama. Secara logika saja. Apa salahnya jenggot? Jenggot tumbuh sendiri dia kan? Dan tumbuhnya pun ke bawah bukan ke atas. Hah? Kecuali tumbuhnya ke atas menutupkan mulutnya. Ini bisa mengganggu ketentraman orang lain. Secara undang-undang dasar Indonesia saya kira Bapak menyelisihi nggak undang-undang dasar? Ya jenggot enggak. Tumbuhnya ke bawah, kecuali tumbuh ke atas. Itu mengganggu orang kalau dia masuk ke restoran. Orang yang berjenggot nampak aneh, dikatakan sebagian orang dengan berani menyatakan kambing dan yang semisal dengannya. Jenggot aneh. Tapi kalau ada orang yang mengerok jenggot habis, sehelai pun tidak tersisa, tetapi sudah seperti gorengan hangus jenggot sebagian orang, apa kumisnya sebagian orang, itu nggak aneh. Banyak lagi hal-hal yang itu bagian dari Islam. Pada hadis-hadis tentang jenggot, sebagian ulama ada yang menghukuminya mutawatir. Di antaranya Imam As-San'ani. Secara perbuatan Nabi berjenggot. Tidak ada manusia yang lebih ganteng di dunia ini daripada Nabi, dan Nabi berjenggot. Tidak ada orang yang hidupnya lebih higienis daripada Nabi SAW, dan Nabi berjenggot. Dan tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada Nabi. Nabi berjenggot. Khulafa ar-Rasyidun berjenggot. 4 mazhab berjenggot. Dan secara perintah Nabi melarang kaum lelaki untuk mencukur jenggotnya. Dan kita jadikan ini sebagai contoh keasingan Islam di akhir zaman. Kita bukan membahas orang yang berjenggot dengan orang yang tidak berjenggot, tapi kita sedang membahas bagaimana sebagian perkara agama menjadi asing, bahkan dilecehkan di masa ini.